Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai senyawa turunan alkana. Apa itu senyawa turunan alkana? Senyawa turunan alkana adalah senyawa yang dianggap berasal dari alkana, di mana salah satu atom atau beberapa atom hidrogennya digantikan oleh atom atau gugus atom yang lain. Kita bisa lihat rumus dari alkana itu adalah CnH2n+2. Kalau semisal kita pisahkan H-nya, artinya rumusnya itu adalah CnH2n+1. Kita lambangkan ini sebagai R, maka rumus dari alkana itu adalah RH. R ini sebagai pengganti dari alkil atau senyawa karbon. Dan jika H ini digantikan dengan gugus yang lain, nah maka ini dinamakan dengan senyawa turunan alkana. Jadi, senyawa turunan alkana itu terjadi ketika H dari rumus alkana digantikan dengan gugus yang lain. Sekarang, apa saja senyawa turunan alkana itu? Yang pertama ada RX, di mana H-nya itu digantikan dengan X. Apa itu X? X itu adalah halogen. Maka ketika H digantikan dengan X, maka disebut dengan haloalkana atau bisa juga disebut dengan alkil halida. Yang kedua ada ROH. Ketika H diganti dengan OH, maka disebut alkanol atau alkohol. Yang ketiga ada ROR, yaitu alkoksi alkana atau biasa disebut dengan ether. Yang keempat ada RCOH, biasanya disebut dengan alkanal atau aldehid. Yang kelima ada RCOOR, disebut alkanon atau keton. Yang keenam ada RCOOH, biasanya dinamakan asam alkanoat atau asam karboksilat. Yang ketujuh ada RCOOR, disebut alkil alkanoat dan biasanya disebut dengan ester. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama senyawa turunan alkana. Yang pertama yaitu tata nama dari haloalkana, di mana ketika H dari rumus alkana digantikan dengan X atau bisa juga disebut dengan halogen, maka dia disebut dengan haloalkana. Halogen itu apa? Halogen itu ada F, Cl, Br, dan I. Nah, contoh penamaannya itu seperti apa? Kita ambil contoh dari CH3. Nah, penamaan CH3 itu adalah metana. Ketika H dari metana ini digantikan dengan X, berarti penamaannya berubah menjadi halometana. Ketika si X ini digantikan dengan F atau dengan halogen yang lain, maka penamaannya adalah fluorometana. Atau kalau misal penamaannya adalah Cr, berarti penamaannya adalah klorometana. Kalau Br bromometana dan I iodometana. Selanjutnya, kalau semisal ada dua atom C, maka penamaannya adalah etana. Ketika H dari haloalkana ini digantikan dengan X, maka penamaannya adalah haloetana. Haloalkana bisa juga disebut dengan alkil halida, maka penamaannya bisa juga nih seperti metil halida. C ini adalah alkil, H ini adalah halida. Ini alkil ya, maka penamaannya adalah metil halida. Lalu bagaimana jika ada dua atom C? Penamaannya seperti apa? Penamaannya adalah etil halida. Seperti itu ya.
Untuk 3 atom C, penamaannya adalah propana. Ketika ada lebih dari 2 atom C, maka posisi dari H ini bisa menentukan nama dari haloalkana tersebut. Misalkan ada X-nya di dekat rantai karbon yang nomor 2, berarti penamaannya adalah 2 halo propana. Sedangkan ketika X-nya berada di posisi ini, maka penamaannya adalah 1 halo propana. Diingat kembali, ketika lebih dari 2 atom C, maka posisi dari H ini menentukan tata nama senyawa dari haloalkana. Selanjutnya contoh dari haloalkana. Yang pertama ada CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3. Nah, dari sini kita tentukan dulu rantai karbonnya yang mana. Ini dia. Yang terpanjang adalah rantai karbonnya, mesti diingat. Lalu buat penomorannya kita lihat dari atom C yang mengikat halogen yang terdekat. Berarti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, berarti ini dinamakan dengan heksana. Karena halogennya diikat dengan C nomor 3, berarti namanya adalah 3 iodoheksana. Lalu nomor 2 ada CH3, CH, CH, CH2, dan CH3. Ini ada 2 yang mengikat yang diikat oleh atom C. Yang pertama kita tentukan dulu rantai karbonnya. Berarti ini untuk penamaannya mesti diingat kembali bahwa penamaannya di penomorannya itu dari atom yang mengikat halogen yang terdekat. Contohnya ada 5 atom C, berarti adalah pentana. Karena halogennya diikat dari nomor 2 dan nomor 3, berarti penamaannya adalah 2,3 dikloro-pentana. Selanjutnya adalah tata nama dari alkanol atau bisa disebut dengan alkohol, dimana kita tahu lambangnya adalah ROH. Kita masih ingat bahwa lambang dari alkanol itu kan RH, maka ketika H-nya diganti dengan gugus OH disebut dengan alkanol. Contoh penamaannya adalah CH4 atau CH3H. Ini kan disebut dengan metana. Ketika H ini digantikan dengan gugus OH, berarti penamaannya berubah menjadi metanol. Fokusnya di ol. Ketika ada OH berarti ada penambahan ol. Lalu ketika ada 2 atom C, CH3, CH2H, penamaannya adalah etana. Ketika H ini diganti dengan gugus OH, berarti penamaannya berubah menjadi etanol. Lalu ketika ada 3 atom C seperti ini, berarti penamaan itu punya 2 kemungkinan, bisa di sini dan juga bisa di sini. Kalau misalnya ini kan namanya propana. Ketika H-nya di sini, berarti ketika diganti dengan gugus OH, itu di sini namanya berubah menjadi propanol. Ini nggak bisa disebut dengan propanol aja karena ini pun namanya propanol yang bawah. Perbedaannya seperti apa? Posisi OH ini menentukan penamaannya seperti apa. Ketika di sini berarti namanya 1 propanol. Ketika OH-nya di posisi seperti ini, dia dinamakan 2 propanol. Selanjutnya adalah contoh dari senyawa alkanol. Yang pertama ada CH3, CH2, 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 dan OH. Dimana berarti kita mesti tentukan dulu nih rantai karbonnya. Berarti 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 atom C, berarti dinamakan dengan butanol. Kenapa butanol? Karena ini adalah gugus OH. Lalu di sini OH-nya yang terdekat penomoran berapa? Berarti
ada di 1 butanol. Lalu nomor 2 ada CH3, CH2, CH, OH, dan CH3. Untuk penomorannya 2 butanol. Lalu apakah ini tetap dinamakan 3 butanol? Tentu enggak ya, karena buat penomoran itu ditaruh di yang paling terdekat, OH. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini dinamakan 2 butanol. Selanjutnya adalah penamaan alkoksi alkana, di mana alkoksi alkana itu adalah gugus alkil yang mengikat oksigen, di mana gugus alkil ini terikat dalam suatu rantai alkana. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa alkoksi itu adalah alkil yang mengikat oksigen, di mana alkil yang mengikat oksigen itu disebut dengan alkoksi, dan R ini disebut dengan alkana. Bagaimana cara membedakannya, mana itu alkoksi dan mana itu alkana? Alkoksi itu adalah ketika atom C-nya lebih sedikit, C-nya lebih sedikit. Sedangkan alkana itu adalah sebaliknya, berarti C-nya lebih banyak. Kita bisa ambil contoh dari CH3, OCH3. Ini kan sama-sama ya, alkoksinya itu 1, alkana juga 1. Berarti dia dinamakan ini metoksi dan ini metana. Contoh yang kedua ada CH3O, CH2, CH3. Ini udah kelihatan. Kalau misal ini yang di sebelah sini lebih sedikit, berarti dinamakan metoksi. Etana. Selanjutnya adalah contoh dari alkoksi alkana, di mana kita bisa lihat jelas kan mana alkoksinya dan mana alkananya. Di sini ada alkoksi, berarti dia metoksi, dan di sini ada 4 atom C, berarti dinamakan butana. Nah, alkoksinya itu di sebelah mana? Di sebelah 1, 2, 3, dan 4. Berarti 1 metoksi butana. Lalu contoh yang nomor 2 ada CH3, CH2O, CH3, CH, CH2, dan CH3. Dimana di sini mempunyai 4 atom C, berarti dia dinamakan butana. Sedangkan alkoksinya itu ada 2, jadi dinamakan etoksi. Nah, karena etoksi ini diikat di nomor yang nomor 2, berarti penamaannya adalah 2 etoksi butana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama alkanal atau aldehyde, di mana lambangnya itu adalah RCOOH. Nah, untuk penamaan alkanal sendiri dia mengikuti penamaan IUPAC, sedangkan untuk aldehyde dia mengikuti penamaan trivial. Untuk penamaan ini dimulai dari 1 atom C, berarti COOH dan R itu adalah H. Untuk penamaan IUPAC-nya adalah metanal. Untuk trivialnya adalah formaldehyde. Lalu untuk 2 atom C berarti H3C sama COOH. Nah, penamaan untuk IUPAC-nya atau alkanal itu etanal, sedangkan aldehyde-nya itu adalah acetaldehyde. Lalu untuk 3C berarti dia CH3, CH2, COOH. Nah, untuk penamaan alkanalnya itu adalah propanal, dan untuk aldehyde-nya itu propanaldehyde. Lalu yang keempat ada atom C-nya itu ada 4, CH3, CH2, CH2, dan COH. Disebut penamaan alkanalnya adalah butanal dan aldehyde-nya adalah butyraldehyde. Lalu yang kelima ada CH3, CH2, 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 dan COH. Dinamakan untuk penamaan IUPAC-nya itu adalah pentanal dan trivialnya itu adalah varaldehyde. Nah, untuk aldehyde ini anak-anak hanya menghafalkan 5 karena biasanya yang keluar itu hanya 5 saja. Sedangkan untuk IUPAC-nya mengikuti misalkan heksanal, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah
contoh dari alkanal atau aldehid. Yang pertama ada CH3, CH2, CH2, CH, COOH dan satu cabang. Nah, setelah seperti ini kita tentukan dulu rantai utamanya. Berarti ini ya, kita nomorkan 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 atom C berarti ya dinamakan pentanal. Nah, karena di sini ada cabang di nomor 2 berarti namanya adalah 2-metil pentanal. Untuk penamaan trivial itu tidak menggunakan penomoran tapi menggunakan alfa, beta, gamma dan seterusnya. Berarti untuk contoh yang seperti ini bagaimana penamaannya? Berarti kita taruh di sini alfa, beta, gamma dan seterusnya. Karena di sini ada cabang, berarti penamaannya seperti apa? Dia alfa metil. Karena di sini ada 5 atom C, berarti namanya adalah feraldehyde. Selanjutnya adalah penamaan dari alkanon atau keton. Dimana kita tahu nih lambang dari alkanon atau keton itu adalah RCOR. Nah, cirinya seperti apa? Kalau alkanon itu CO-nya diapit sama 2 rantai karbon. Dimana kalau misalkan alkanon itu wajib mempunyai 3C. Kenapa? Karena kalau semisal kita pakai 2C, misalkan CH3 COOH, ini kita pakai 2C ya, berarti namanya bukan lagi alkanon tapi ini aldehid atau alkanal. Nah, penamaannya seperti apa? Karena ini ada 3 berarti ini namanya propanon. Nah, yang ke bawah CH3, CH2, CH3 berarti namanya adalah butanon. Contoh lagi untuk yang ini ada contoh CH3, CH2, CH2C dan CH3. Di sini ada 5 atom C, berarti penamanya kan propanon, pentanon. Nah, ini jika hanya menuliskan pentanon saja, jawabannya adalah kurang tepat. Karena apa? Karena posisi yang bawah pun sama, dinamakan pentanon karena ada 5 atom C. Ini juga sama, pentanon disebutnya. Yang membedakannya apa? Yang membedakan adalah CO-nya. Posisi si CO ada di mana? Kalau misalkan ini posisinya ada di nomor 2, sedangkan yang bawah itu posisinya ada di nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti penamaannya seperti apa? Penamaannya adalah 2 pentanon dan 3 pentanon. Selanjutnya adalah contoh dari alkanon. Pertama kita mesti tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya adalah ini. Kenapa? Karena mesti ada ketonnya ya. Nah, karena ini ketonnya di nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 dan ketonnya di nomor 3 berarti penamaannya adalah 3 heksanon. Nah, kita lihat di sini ada 2 cabang. Yang pertama ada etil dan ada metil. Berarti penulisannya harus sesuai dengan abjad. Berarti penamaannya adalah 4 etil, 2 metil, 3 heksanon. Seperti itu. Selanjutnya adalah asam alkanoat, di mana asam alkanoat ini rumusnya adalah RCOH. Nah, penamaannya ada 2 antara UPEC dan juga trivial. Kalau misal ada HCOH berarti penamaannya adalah asam metanoat, dan trivialnya itu asam formiat. Biasanya sih disebut dengan asam format. Lalu ketika ada 2 atom C, namanya adalah etanoat, dan nama trivialnya adalah asam asetat. Lalu ketika ada 3 atom C, maka dia dinamakan asam
propanoat, dan trivialnya asam propionat. Lalu kalau misalkan dia ada 4C, ada 1, 2, 3, 4, dinamakan asam butanoat. Lalu trivialnya adalah asam butinat. Yang kelima ada asam pentanoat, dan untuk trivialnya ini berbeda, yaitu asam valerat. Selanjutnya adalah tata nama dari alkil alkanoat. Seperti yang kita tahu bahwa rumus dari alkil alkanoat itu adalah RCOR. Nah, penamaannya seperti apa? Untuk penamaan alkil alkanoat ini, alkilnya mesti di depan, sedangkan alkanoatnya ada setelah alkil. Contoh, kita ada 4 atom C, 1, 2, 3, 4. Nah, kita cari dulu nih alkilnya yang mana. Ini kan, berarti kita taruh di depan. Ini namanya metil. Dan ini ada 3 atom C, berarti penamaannya adalah propanol. Baiklah, untuk materi kali ini Ibu cukupkan saja karena nanti akan ada sesi diskusi.